Perhatikan cara kita membaca dulu, ya. Cara kita membaca dulu selalu menjadi bahan kita dulu. Yang pertama harus kita ingat, harus kita selalu pahami ya. Sebelum kita menentukan kemana arahnya, maka pertama identifikasi dulu. Identifikasi dulu arah yang terdekat dari runningnya. Oke, nomor satu ini. Yang kedua nanti berikutnya dari candle-candle yang terbentuk itu pengaruhnya seperti apa. Jadi yang poin pertama kita selalu amati di situ, arah yang terdekat dari running. Sekarang kita lihat running itu yang bergerak sekarang. Ini time frame-nya adalah H1, time frame 1 jam sekali. Running adalah harga yang saat ini bergerak. Kemudian perhatikan candle-candle terdekatnya, candle-candle terdekat dari running dan pengaruhnya. Oke, runningnya sekarang masih jalan ini. Sedangkan candle terdekat itu dimulai dari yang sebelumnya kemudian sampai ke belakang. Merah, merah. Sebelumnya adalah hijau. Kemudian hijau ini kalau kita runut ke belakang, kemudian ada merah lagi. Kemudian ada hijau, ada merah lagi, kemudian hijau lagi. Kita bisa lihat yang lebih dekat dari runningnya tentu adalah merah. Yang terdekat dari runningnya adalah merah-merah-merah ini. Artinya karena yang terdekat merah, maka kita perhatikan candle terakhirnya nantinya. Kemudian kita lihat pengaruhnya. Kalau kita lihat di sebelum merah ini, hijau merah ini adalah datar. Hijau merah adalah datar. Kekuatannya sama. Hijau, merah. Ini sama. Kemudian geser ke kiri. Secara visual yang terdekat dari running ini datar. Tidak ada dominan di sana. Ya, meskipun ini merah, tetapi masih di area datar, konsolidasi. Nah, sekarang sebelum datar ini sempat turun. Kita tinggal tarik dulu. Sempat turun begini. Kemudian sebelumnya juga naik. Naik ini kalau kita tarik garis, maka merah ini adalah koreksi. Merah yang berjajar ini adalah koreksi dari tren naik ini, ya, tren yang kecil. Sehingga ini masih datar, masih berada di area retracement di tren kecilnya. Coba kita perhatikan, kita tarik dari sini. Ini masih berada di area retracement, ya, berada di area retracementnya. Ketika dia turun, kemudian berada di sini, ini ada retracement. Nah, sekarang karena pergerakan yang ada hijau dan merah. Kalau kita lihat high dan low-nya, ini sekali lagi hanya sampai di sini. Sehingga tidak ada kecenderungan yang dominan. Naik tidak kuat, turun masih belum kuat. Sehingga ini adalah fase-fase yang beresiko. Kalau kita mengambil titik entry di area seperti ini, sangat beresiko tinggi. Pertanyaan berikutnya tadi, apakah ini hanya koreksi? Bukan, ini masih berada di area konsolidasi, area datar, tidak ada yang mendominasi. Nah, sekarang kita ini terdekatnya begini ya. Jadi yang terdekat, yang paling dekat dari running sekarang posisinya datar. Hanya saja karena di candle-candle yang terdekat dari running sudah mulai merah, maka patut nanti kita mencari data berikutnya yang memperkuat posisi merah. Apa yang memperkuat posisi merah? Menunggu merah ini terbentuk atau mencari candle lain yang nanti bisa membreak out hijau di sini, sehingga bisa melewati area konsolidasinya. Kalau sudah break di sana, fokus kita adalah sell. Karena sekarang tidak ada yang dominan, maka sangat beresiko kita mengambil posisi seperti ini. Hanya saja fokus kita akan arah ke bawah karena yang terakhir sudah mulai turun. Kemudian selanjutnya, step selanjutnya kita sudah identifikasi tadi arah yang terdekat, ternyata tidak ada tren. Ini tidak ada tren. Selanjutnya yang kedua, jangan lupa levelnya, support resisten. Karena arahnya turun, maka kita menentukan support. Karena arahnya turun, maka kita menentukan
support. Support yang terdekat yang mana? Cari yang banyak penolakan. Semakin banyak disentuh, semakin besar potensi untuk penolakan. Yang terdekat dari running ini adalah penolakan atau sebelumnya resisten. Bagaimana disebut dengan resisten? Ketika naik terhenti di situ, setelah itu berbalik, maka itu jadi resisten. Ketika dia turun terhenti di situ, kemudian balik naik, maka itu support. Yang atas ini resisten, yang ini support. Ketika dia naik melewati support, break di sana, maka potensi akan kembali kuat lagi ya. Break dari supportnya, resistennya dia akan kembali naik. Sehingga ini adalah bagian dari retest. Nah di sini ada level. Nah sekarang turun ya, sekarang bergeraknya turun merah. Perhatikan, ketika dia naik, ketika dia bergerak naik, terhenti di sana, kemudian turun, maka di atas itu namanya resisten. Ini di sini atau di sini sama. Ya, kalaupun di sini ada levelnya di bawah, sumbunya ini ketemu di bawah sama, nanti ditarik di sini. Maka saya lebih cenderung ke yang kanan. Ini adalah level. Sehingga ketika dia turun diuji di sini, diuji di levelnya. Dia tidak bisa lewat, bisa jadi memantul. Ini memantul namanya. Kemudian kita tarik ke atas lagi. Sampai di atas ternyata tidak bisa lewat lagi ya. Tidak bisa melewati retracementnya. Di mana retracementnya? Ini di tengahnya. Secara pelan-pelan kita akan menentukan di sana. Retracementnya di situ. Dia tidak bisa melewati dan ada doji di tengah, diikuti warna merah, maka kembali turun lagi. Turun lagi nanti diuji lagi di sini. Apakah nanti kuat turun atau sebaliknya? Karena bisa jadi candle terakhir itu ditutup dengan posisi merah kecil ya, masih di atas. Sehingga misalkan seperti ini bisa jadi nanti kembali naik lagi. Bisa jadi kembali naik lagi. Naiknya kembali mulai mengecil lagi. Sehingga kita uji di atasnya lagi. Lewat enggak? Ketika salah satu lewat, nanti pasti akan diikuti dengan kecenderungan berikutnya. Kalau dia lewat di atas, maka dia akan naik lagi sampai mendekati levelnya di sini. Nah, yang kita lihat sekarang posisinya di situ, di tengah di situ, sehingga belum ada peluang. Naik kita uji di levelnya belum ada, turun kita uji di levelnya masih belum bisa, sehingga di tengah-tengah. Support resisten sudah kita lihat di situ. Oke, jadi ada identifikasi, ada support resisten. Yang ketiga, kita mau menentukan trigger kita atau pemicu untuk entry kita apa? Breakout, pola, atau reversal. Kita lihat di situ. Apa yang menjadikan dasar kita entry? Pola. Breakout juga belum ada, reversal juga belum ada, kemudian retracement juga belum, apalagi reversal. Sehingga tidak ada dasar. Menurut kaidah yang sudah kita sampaikan, maka ini belum ada petunjuk untuk kita entry di situ. Sehingga nanti selalu diingat ini, ya 3 langkah ini selalu diingat. Identifikasi kemana kira-kira arahnya, bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Adakah di situ pengaruh yang signifikan terhadap candle sebelumnya? Apakah ada tren, koreksi, reversal, atau bahkan hanya datar? Kemudian lihat support resistennya. Kira-kira melewati apa enggak? Menyentuh atau tidak? Di support resistennya itu break atau memantul. Baru kita tentukan titik entry-nya. Di ujungnya di situ yang kita entry itu apa yang mendasari. Jadi 3 ini nanti selalu diingat yang menjadi kunci dalam menentukan entry kita. Oke, kira-kira seperti itu.